Kalau saya bilang bahwa Ibnu Rus adalah filsuf Islam yang besar, tentu saja teman-teman nggak akan kaget. Tapi kalau saya bilang bahwa Ibnu Rus adalah filsuf Islam yang besar yang pertama kali berpikir tentang internet, maka tak kalian tentunya akan bertanya-tanya lebih lanjut, kenapa bisa demikian? Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Dalam sejarah filsafat Islam, Ibnu Rus dikenal sebagai seorang filsuf rasionalis ya. Artinya seorang filsuf yang percaya betul pada kemampuan nalar manusia untuk mencapai misteri tentang hakikat dunia dan seterusnya. Dia bisa dikatakan merupakan bapak rasionalisme ya. Suatu aliran filsafat yang baru berkembang kemudian di abad ke-17, abad ke-18 dalam dunia Eropa ya, dengan orang seperti René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Ibnu Rus ini mendahului mereka semua karena dia sudah pada abad ke-12 mencetuskan ide-ide dasar dari rasionalisme itu. Keyakinan pada nalar sebagai instrumen utama untuk mencapai kebenaran tentang hal ihwal. Ibnu Rus dilahirkan di Cordoba, Spanyol pada masa ketika wilayah itu berada di dalam pengaruh Islam ya, sekitar abad ke-12 itu dia dilahirkan dan aktif di masa itu. Dia sendiri dikenal di barat, di para pemikir Latin abad pertengahan sebagai seorang komentator. Bahkan nama panggilannya, nickname-nya itu adalah The Komentator karena dia adalah dianggap sebagai orang yang paling otoritatif, paling ahli di bidang Aristoteles ya. Sumber dari semua pengetahuan di masa itu adalah Aristoteles dan Plato kan. Dan dia ini dianggap di dunia Latin abad pertengahan di Eropa itu sebagai seorang komentator yang paling ahli di bidang Aristoteles ya. Dia sudah menulis berbagai macam komentar tentang aneka buku yang ditulis oleh Aristoteles ya dengan begitu detail gitu. Ibnu Rus adalah seorang yang dihormati pada masa itu. Dia tercatat sebagai doktor istana di emir di Cordoba itu, tetapi pada masa tertentu dia mengalami kesusahan dalam arti dia dianggap sebagai menyebarluaskan ajaran sesat karena kepercayaan pada nalarnya itu, penyelidikan rasional dan seterusnya itu, jadi dianggap menyebarkan aliran sesat dan kemudian diekskomunikasikan lah, artinya dibuang dari komunitas istana itu dan ditempatkan di satu kota kecil gitu, tempat tinggal para perantau Yahudi seperti itu, dia dibuang ke sana gitu. Walaupun pada akhirnya dia berhasil kembali ke istana menjabat pada satu posisi di istana sebelum kemudian dia meninggal gitu. Salah satu karyanya yang mungkin paling dikenal di Indonesia adalah Tahafut al-Tahafut. Nah, itu satu karya polemik terhadap Al-Ghazali ya. Di mana karya Al-Ghazali sendiri judulnya adalah Tahafut al-Falasifah. Suatu polemik menghadapi para filsuf rasionalis sebelum Ibnu Rus ya. Orang-orang seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas karya Ibnu Rus yang itu ya, Tahafut al-Tahafut. Justru kita akan membahas karya komentarnya terhadap Aristoteles. Suatu komentar yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Long Commentary on the Anima, suatu buku panjang yang membahas tentang buku Aristoteles yang berjudul The Anima atau terjemahan Inggrisnya On the Soul ya. Jadi suatu risalah Aristoteles tentang jiwa manusia. Di dalam episode sebelum ini kan kita sudah membahas suatu penafsiran metafisika tentang jiwa manusia di mana semua orang itu punya satu jiwa yang sama ya. Bahwa semua orang pada hakikatnya adalah satu orang yang sama gitu. Gagasan yang disebut oleh Daniel Kolak sebagai individualisme terbuka. Tapi sebetulnya pandangan ini bukan hal yang baru ya, karena jauh-jauh hari Ibnu Rus sudah mengemukakan hal yang serupa di dalam tafsirannya terhadap Aristoteles ya, persis di dalam buku komentar ini. Untuk itu kita perlu membahas terlebih dahulu tentang konsep Aristoteles tentang jiwa ya. Karena ini adalah landasan tempat Ibnu Rus merumuskan ide-idenya ya. Dia akan mengomentari Aristoteles ya, bukunya De Anima itu. Dalam De Anima, Aristoteles itu membagi jiwa itu ke dalam 3 fakultas ya, jiwa manusia. Bagian-bagian ini bukanlah bagian secara harafiah yang menempel di tubuh kita gitu, tetapi suatu wilayah-wilayah konseptual atau fungsi-fungsi tertentu dari jiwa manusia. Fakultas paling dasar adalah vegetatif ya, apa yang disebut sebagai jiwa vegetatif. Jadi ini adalah fungsi jiwa yang sifatnya sama yang ditemukan dalam manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan ya. Dan lebih terutama lagi ditemukan utamanya pada tumbuh-tumbuhan karena tumbuh-tumbuhan tidak punya fakultas lain selain vegetatif ini. Ini adalah fakultas jiwa yang bertanggung jawab bagi bentuk-bentuk kehidupan dasar seperti bernafas dan hal-hal semacam itulah, jiwa vegetatif ini.
Nah, selain fakultas vegetatif ini, manusia juga punya fakultas lain dalam jiwanya, yaitu fakultas apetitif. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan hasrat ya. Seperti yang ditemukan juga pada binatang ya. Ini adalah hal yang ditemukan pada binatang seperti halnya pada manusia ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu hanya punya jiwa vegetatif, binatang itu punya jiwa vegetatif dan apetitif. Seperti halnya manusia. Tetapi pada kasus manusia ada satu unsur lain, ada satu fakultas lain yang tidak ditemukan pada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, yaitu fakultas intelektif ya. Fakultas atau kemampuan untuk berpikir ya, suatu fungsi penalaran. Kalau kita ngelihat fakultas vegetatif dan apetitif, keduanya ini sebetulnya digerakkan oleh stimuli eksternal ya, sesuatu yang berkaitan dengan kebertubuhan kita gitu. Misalnya kita lapar ya kita cari makan gitu. Karena kita kekurangan makanan, maka kita terdorong untuk mencari makan dan seterusnya. Kemudian juga misalnya kalau kita melihat cahaya yang terlalu terang, maka kita silau, kita susah melihat dan seterusnya. Jadi panca indera kita tuh terpengaruh oleh dunia eksternal, dunia fisik ini. Tapi kalau fakultas intelektif itu tidak terpengaruh oleh dunia material ini. Dia dikatakan oleh Aristoteles bersifat terpisah dari dunia ini, dunia material ini. Selain itu, fakultas intelektif ini juga memainkan peranan penting dalam pengetahuan kita ya. Jadi secara epistemologis dia menduduki suatu posisi yang istimewa ya. Karena kalau pengetahuan indrawi kita yang didasarkan pada fakultas apetitif vegetatif itu kan sebetulnya hanya bisa mengetahui hal-hal yang partikular ya. Bahwa ada misalnya gelas di depan saya pada waktu sekarang ini gitu. Atau kita bisa melakukan perabaan terhadap permukaan meja ini untuk mengetahui teksturnya seperti apa dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya partikular ya, yang ada dalam ruang dan waktu tertentu, yang berbeda dalam kalau dibandingkan dengan hal-hal lain dalam ruang dan waktu yang lainnya lagi gitu. Nah, sementara fakultas intelektif itu kan berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya bukan partikular tapi universal ya. Misalnya pengetahuan bahwa air kalau dipanasi sampai 100 derajat Celcius akan mendidih. Itu kan bukan pengetahuan yang sifatnya bisa kita dapat lewat panca indera kita, tapi melibatkan suatu penyimpulan yang statusnya universal gitu. Contoh lainnya adalah pengetahuan matematis, misalnya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Itu kan suatu hal yang bukan partikular ya. Kalau kita menjumlahkan gelas ini dengan meja, dua hal yang partikular ini, kan kita memperoleh dua objek kan. Yang satu objeknya berupa gelas, yang satu objeknya berupa meja. Tapi penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan berlaku universal. Sembarang objeknya dia akan tetap berlaku. Maka pertanyaan epistemologis yang penting adalah bagaimana pengetahuan yang universal itu dimungkinkan. Kenapa kita bisa mengetahui sesuatu secara universal seperti halnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Kenapa kita tidak berhenti pada pengetahuan yang sifatnya partikular saja seperti tadi itu ya. Pengetahuan bahwa ada meja di depan saya dan seterusnya itu. Bagaimana hal tentang universal ini dijelaskan berdasarkan intelek yang fakultas intelektif tadi itu. Sedangkan kita tahu bahwa fakultas intelektif itu dimiliki oleh orang yang berbeda-beda kan. Maksudnya saya punya fakultas intelektif saya sendiri, teman-teman juga punya fakultas intelektif teman-teman sendiri dan semuanya kan berbeda ya. Kenapa kita bisa sampai pada satu pengetahuan universal yang sama bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 misalnya. Ini kan suatu hal yang aneh ya. Bagaimana suatu hal yang berasal pada diri yang berbeda-beda, pada jiwa yang berbeda-beda, bisa sampai pada suatu pengetahuan universal yang sama. Teks Aristoteles sendiri tidak terlalu clear dalam hal ini ya. Di De Anima dia tidak mengupas terlalu banyak mengenai kemungkinan bagi adanya pengetahuan universal itu. Dia hanya mengatakan saja bahwa fakultas intelektif itu bisa mengakses apa yang disebut sebagai universalia itu, hal yang universal itu gitu. Nah, tapi penjelasan mengapa demikian itu lebih banyak kemudian dielaborasi oleh Ibn Rus di dalam komentarnya. Dia mengembangkan satu penafsiran yang menarik sekali ya. Ini sebenarnya adalah kali ketiga Ibn Rus membaca dan menafsirkan teks De Anima itu. Sebelumnya dia sudah pernah 2 kali dan menghasilkan penafsiran yang berlainan ya. Pada penafsiran ketiga di buku long komentarisnya itu dia merumuskan suatu posisi yang dianggap sebagai posisi dewasanya Ibn Rus ya, posisi final atau pemikiran terakhir dia tentang jiwa ya. Di situ dia mencetuskan suatu tesis yang kontroversial ya sampai sekarang sebetulnya, yaitu bahwa fakultas intelektif manusia bisa mengakses hal yang universal, pengetahuan universal seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 tadi, persis karena fakultas intelektif itu sama dimiliki oleh semua orang sebagai satu orang yang sama gitu. Sebagai satu fakultas yang sama gitu.
Ini yang kemudian berkembang sebagai teori tentang intelek aktif ya, intelek agen gitu. Ini adalah suatu intelek, aspek dari intelek yang berada pada ranah yang di atas tubuh ya, melampaui tubuh manusia, melampaui individualitas kita gitu. Nah, menurut para komentator muslim sebelum Ibnu Rus, teori tentang intelek aktif ini dirumuskan sebagai hal yang terpisah dari intelek pasif ya, intelek yang kita miliki ya. Jadi aspek penalaran yang dimiliki dalam setiap diri kita. Jadi ada intelek aktif, itu adalah intelek yang mengetahui kebenaran absolut tentang duduk perkara hal ihwal secara universal, dan kita ini hanya bisa bergerak mendekati intelek aktif itu. Tapi kita sendiri adalah intelek pasif ya, digerakkan oleh penalaran yang terbatas gitu. Nah, ini tidak memuaskan Ibnu Rus ya. Dia ingin menggali lebih jauh bagaimana mungkin pengetahuan universal itu mungkin ya. Kalau dia hanya sesuatu yang berada dalam dihasilkan di dalam suatu konteks intelek pasif yang ada dalam diri kita masing-masing yang berbeda-beda ini, bagaimana mungkin kita sampai pada kesimpulan yang sama bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4? Kan itu bukan hasil konvensi ya. Dia sesuatu yang berlaku universal di mana saja, bukan hanya kita sepakati sebagai benar kan. Nah, jadi diperlukan suatu kerangka penjelasan tambahan bagaimana bisa jembatan antara intelek pasif dan intelek aktif ini bisa diwujudkan ya. Bagaimana kita bisa mengakses pengetahuan tentang yang universal. Solusi jenius dari Ibnu Rus adalah dengan melihat bahwa intelek pasif dari setiap diri kita ini sebetulnya hanyalah aspek yang berbeda dari intelek aktif itu sendiri. Jadi kita itu berpartisipasi di dalam intelek aktif itu. Artinya hanya ada satu laku pemikiran, yaitu laku pemikiran dari intelek aktif ya. Intelek yang bergerak di tataran melampaui hal-hal fisik, yang mengetahui segala macam kedudukan hal ihwal dalam modus pengetahuan yang universal tadi itu. Jadi hubungan antara intelek pasif dan intelek aktif dalam pemikiran Ibnu Rus itu sebetulnya persis seperti hubungan antara internet dan komputer yang kita miliki masing-masing, komputer atau gadget yang kita miliki ya, yang bisa mengakses internet itu. Masing-masing dari alat kita, devices kita kan hanya punya perspektif yang terbatas terhadap internet ya. Misalnya kita hanya pakai internet untuk buka Facebook, kadang pakai untuk googling apa sedikit gitu. Jadi perspektif kita terhadap internet, terhadap pengetahuan yang terkandung dalam internet kan terbatas ya. Tapi sebetulnya itu kan hanyalah satu bagian dari satu semesta yang sama ya. Semesta yang sama itu adalah internet itu sendiri. Jadi kalau kita ngelihat dari sudut pandang internet, maka perspektif kita tadi itu hanyalah bagian dari keseluruhan tadi itu, bagian dari internet ya. Jadi apa yang kita akses di device kita itu hanyalah bagian dari satu internet yang sama gitu. Dan ini persis menggambarkan hubungan antara intelek aktif si internet itu dengan intelek pasif, yaitu device kita yang kita gunakan untuk mengakses informasi itu. Dalam pandangan ini, pengetahuan universal menjadi dimungkinkan karena seperti halnya internet tadi, kita kan bisa mengakses bukan hanya satu bagian saja, tapi seluruh bagian yang lain dari internet, andaikan kita punya waktu ya untuk mengakses semuanya. Jadi kita ini bagian dari satu hal yang sama gitu. Nah, dalam konteks Ibnu Rus, pengetahuan kita yang partikular tadi yang disebut sebagai intelek pasif itu kan sebetulnya merupakan bagian dari intelek aktif ya, bagian dari pengetahuan absolut tentang keseluruhan hal ihwal ya, yang berlaku secara universal. Jadi ini persis hubungan antara tadi itu sudut pandang pengamat yang kita gunakan dalam mengakses internet dan sudut pandang internet itu sendiri sebagai satu keseluruhan gitu. Pandangan Ibnu Rus ini disebut sebagai teori tentang kesatuan intelek ya, bahwa intelek aktif dan pasif itu satu ya, menjadi satu bagian ya. Kita semua ini adalah memiliki intelek yang satu dan sama. Ketika kita berpikir di hari ini dan ada orang lain yang berpikir di tempat lain atau bahkan di waktu lain, itu sebetulnya sedang memikirkan atau berpartisipasi dalam satu inteleksi yang sama gitu, proses berpikir yang sama gitu. Pandangan Ibnu Rus tentang kesatuan intelek ini punya implikasi yang tidak sederhana ya, khususnya di dalam konteks jiwa ya, dalam teori tentang jiwa. Kalau setiap orang itu memiliki intelek yang sama, berpartisipasi dalam satu intelek yang tentang keseluruhan hal ihwal itu, yang mencakup semuanya, maka sebetulnya jiwa kita sebagai manusia itu juga berpartisipasi di sana, karena intelek kan fakultas dari jiwa. Berarti ada bagian tertentu atau fakultas tertentu dari jiwa kita yang satu. Jiwa vegetatif, apetitif kita mungkin berbeda-beda, tapi jiwa yang sifatnya immortal, yang sifatnya tidak berkaitan dengan alam material ini, sebetulnya hanya ada satu di dunia ini, dan itu di-share oleh seluruh manusia. Jadi hanya ada satu jiwa, dan jiwa itu bersifat impersonal ya. Dia tidak mempribadi ya. Kalau jiwa yang kita pahami dalam arti yang biasa kan mempribadi ya.
Jiwa saya beda dengan jiwa teman-teman dan seterusnya. Jadi itu adalah objek-objek yang berbeda gitu. Tapi kalau dalam pandangan Ibnu Rus, jiwa yang tunggal itu ada gitu, yaitu jiwa pada level fakultas intelektif tadi itu. Pandangan Ibnu Rus ini kemudian sangat berpengaruh di dunia barat ya. Dia di barat kan dikenal dengan nama Averroes ya. Di dunia Latin abad pertengahan itu. Banyak para pengikut Averroes di sekitar abad ke-12-13 itu gitu. Orang seperti Siger Brabant misalnya itu adalah seorang Averroes ya, yang sangat berpengaruh di Eropa pada masa itu. Nah, pengaruh Averroisme di dalam pemikiran Latin abad pertengahan ini menimbulkan polemik sendiri di gereja ya, di dalam konteks gereja Katolik di abad pertengahan itu. Sampai menimbulkan satu pengecaman terhadap Averroisme karena menganggap immortalitas jiwa personal itu menjadi tidak ada kan. Jiwa itu menjadi sesuatu yang sifatnya kolektif ya. Dimiliki bersama, hanya ada satu jiwa di seluruh dunia ini, berarti kan tidak ada yang disebut sebagai keselamatan pribadi ya. Orang tidak mengupayakan keselamatannya sendiri tapi sebetulnya ikut selamat bersama dalam satu jiwa yang sama gitu. Nah, dalam konteks seperti inilah seorang filsuf besar abad pertengahan bernama Thomas Aquinas menulis sebuah risalah pendek berjudul De Unitate Intellectus contra Averroista. Di dalam risalah ini dia mengkritik para pengikut Averrois di abad pertengahan itu ya, di Eropa gitu. Orang seperti Siger Brabant dan seterusnya. Motivasinya jelas sekali bahwa kalau teori Ibnu Rus tentang jiwa yang sama ini berlaku atau diterapkan atau diakui oleh para filsuf abad pertengahan di Eropa, maka kemudian ini menihilkan doktrin religius tentang keselamatan jiwa ya, karena berarti kan tidak ada keselamatan jiwa yang sifatnya personal ya. Setiap orang tidak perlu mengusahakan keselamatan jiwa personalnya karena toh sebagai kolektif mereka semua adalah satu jiwa yang sama gitu. Maka itu kemudian Aquinas berargumen bahwa fakultas intelektif yang terdapat dalam Aristoteles itu disalahpahami oleh Ibnu Rus. Menurut Thomas Aquinas, yang dimaksud oleh Aristoteles dengan fakultas intelektif itu adalah sesuatu yang inherent dalam diri setiap orang ya. Dan itu berbeda setiap orang gitu. Jadi kita bisa mengakses pengetahuan universal tetapi itu diakses dengan cara yang berbeda-beda gitu. Pengetahuannya universal tetapi aksesnya berbeda-beda dan kita tidak punya satu semacam intelektualitas umum yang mengatasi segalanya yang tempat kita sebetulnya menjadi bagian dari hal itu gitu. Pemikiran tentang satu jiwa yang sama ini biasanya disebut sebagai monopsikisme ya, suatu hal yang diasosiasikan dengan Ibnu Rus ya. Dan ini dianggap sebagai doktrin yang keliru ya, sampai ratusan tahun kemudian sampai dengan hari ini mainstream filsafat itu menganggap ini doktrin yang salah ya. Mana mungkin kita punya satu jiwa yang sama, itu hal yang terlalu jauh dan menurut konsensus banyak komentator Aristoteles kemudian hari, cara Ibnu Rus membaca teks Aristoteles pas bagian itu keliru gitu. Bukan itu yang dimaksud oleh Aristoteles ya. Bukan bahwa kita memiliki satu jiwa yang sama, satu fakultas intelek yang sama, tetapi bahwa kita itu bisa mengakses pengetahuan universal sekalipun kita itu tetap merupakan individu yang terpisah satu sama lain. Walaupun begitu, belakangan ketika saya mengerjakan disertasi tentang logika, saya justru tertarik dengan ide dari Ibnu Rus ini ya. Dia menurut saya merumuskan satu pandangan yang sebetulnya sekarang ini dianggap berlaku oleh hampir semua logikawan modern ya. Ini satu klaim yang tentu saja bombastis ya, tapi sebetulnya bisa dijustifikasi. Bukan pada tesis monopsikisme tadi sebetulnya. Bukan pada soal apakah semua orang punya jiwa yang sama. Bukan soal itu, tapi soal intelek tadi itu. Tentang bagaimana mencapai pengetahuan tentang yang universal. Tadi kan dikatakan bahwa menurut Ibnu Rus pengetahuan tentang yang universal itu dimungkinkan karena kita ini adalah bagian dari intelek yang sama. Intelek aktif ya, yang mempersatukan keseluruhan pandangan partikular tentang hal ihwal itu menjadi suatu hal yang universal kan. Kita ambil bagian di dalamnya gitu. Dan menurut saya ini adalah suatu bentuk abad pertengahan dari suatu ide yang sebetulnya modern ya. Ide itu adalah bahwa universalitas itu sebetulnya bisa didefinisikan sebagai hal yang berlaku menurut sembarang sudut pandang. Ini sebetulnya hal yang sangat erat berkaitan dengan apa yang pada beberapa episode kali lalu saya sebut sebagai masalah tentang keniscayaan ya. Waktu kita membahas tentang filsafat dunia paralel, tentang pemikiran David Lewis dan seterusnya kan kita sudah melihat bahwa apa yang disebut sebagai niscaya itu adalah sesuatu yang berlaku untuk sembarang dunia mungkin kan. Untuk seluruh dunia mungkin gitu. Nah ini kan sebetulnya adalah bentuk berbeda dari ide dasar yang sama, ide dasar yang sudah kita temukan dalam Ibnu Rus ya.
yaitu bahwa universalitas atau hal yang berlaku secara universal itu adalah hal yang selalu bisa diakses dari sembarang sudut pandang ya. Jadi kalau menurut pandangan Ibnu Rus kan pengetahuan tentang hal yang universal itu bisa dimungkinkan karena ada tadi itu, ada partisipasi atau kita bisa mengganti sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain dan kalau keseluruhan sudut pandang ini dikompilasi jadi satu, dijumlahkan dalam satu himpunan keseluruhan sudut pandang manusia dengan intelek pasif yang berbeda-beda itu, kita akan mencapai apa yang disebut sebagai intelek aktif itu. Nah ini kan persis cara yang sama yang digunakan oleh David Lewis ketika dia berbicara tentang keniscayaan. Keniscayaan kan sebetulnya semacam universalitas ya, sesuatu yang berlaku di seluruh dunia yang mungkin. Nah, kita sekarang perhatikan bagaimana David Lewis mengembangkan penafsiran tentang dunia mungkin. Dia akan mendefinisikan itu sebagai hal yang kita bisa bayangkan kan. Apapun hal yang bisa kita bayangkan itu adalah dunia mungkin. Jadi kalau ada suatu hal yang berlaku di sembarang yang kita bisa bayangkan, maka itu adalah hal yang niscaya. Nah ini persis sama seperti universalitas yang dimaksud oleh Ibnu Rus tadi ya. Kalau kita memvariasikan seluruh sudut pandang yang mungkin terhadap satu hal dan hal itu tetap berlaku di sembarang sudut pandang itu, maka itu adalah apa yang kita sebut sebagai hal yang universal ya. Dan dalam bahasa Lewis itu adalah hal yang kita sebut niscaya tadi. Dan pandangan semacam ini juga dekat dengan ide tentang logicality ya, atau apa yang disebut sebagai kelogikaan dari suatu konsep logis gitu. Misalnya konsep penalaran yang disebut sebagai modus ponens ya. Jika P maka Q, P maka Q. Ini kan suatu penalaran yang disebut sahih ya, karena dia benar di sembarang kemungkinan nilai P dan Q kan. Kalau kita variasikan nilai itu, penalaran ini selalu benar ya, selalu benar dan oleh karena itu disebut sahih ya, atau valid dalam logika gitu. Nah dalam logika ini disebut sebagai invariant under isomorphism, artinya sesuatu yang tetap di dalam isomorfisme. Jadi kalau kita mengubah nilai P dan Q tadi dan hasilnya tetap sama, maka dia tuh invariant ya, dia tetap ya. Artinya yang disebut sebagai isomorfisme kan persis itu ya, kita menggantikan satu persatu nilai P dan Q dan untuk setiap penggantian itu kita memperoleh hasil yang sama. Seorang logikawan modern bernama Alfred Tarski dari Polandia abad ke-20 tahun 60-an 70-an gitu pernah membuat satu kuliah berjudul On Logical Notions. Di sana dia mencetuskan ide bahwa apa yang disebut sebagai konsep logis itu haruslah memiliki invarian tadi itu, sesuatu yang tetap ya, di bawah pertukaran satu-satu dari setiap unsurnya gitu. Gagasan Tarski sendiri sebetulnya merupakan kelanjutan dari suatu ambisi atau satu proyek pemikiran dalam matematika mengenai apa yang disebut sebagai program Erlangen ya, bagaimana kita bisa membangun suatu sistem geometri universal yang sebetulnya mengakomodasi atau mencakup segala macam bentuk-bentuk geometri alternatif ya, yang Euklidean ataupun non-Euklidean seperti itu ke dalam satu hierarki umum gitu. Program Erlangen ini dicetuskan oleh Felix Klein ya, seorang matematikawan Jerman dengan konsep utama berupa invariant under isomorphism tadi itu. Jadi bahwa setiap unsur geometris itu, setiap sistem geometri itu bisa ditransformasi untuk memperoleh sistem geometri yang lain dalam satu hierarki yang sama. Dan Tarski meneruskan ide itu dalam konteks yang lebih luas ya. Satu isomorfisme yang diperluas ya, yang mencakup ranah logika ya. Yang objeknya adalah sembarang objek di dalam semesta wacana. Nah ide tentang logicality ini yang didefinisikan tadi sebagai invariant under isomorphism, itu kan sebetulnya persis yang digambarkan oleh David Lewis ataupun Ibnu Rus ya. Tentang keniscayaan dalam David Lewis ataupun tentang universalitas dalam Ibnu Rus, itu kan persis sama ya. Jadi ketika kita bisa menggantikan satu persatu setiap sudut pandang itu dan kita selalu memperoleh hasil yang sama, maka kita memperoleh sebuah universalitas, maka kita memperoleh sebuah keniscayaan atau dalam bahasa Tarski tadi logicality. Jadi dalam arti itu apa yang dicetuskan oleh Ibnu Rus dalam pembacaan atas De Animanya Aristoteles di beberapa abad yang jauh sekali itu sebetulnya merupakan pengandaian umum dari para logikawan hari ini, logikawan matematikawan hari ini ya. Mereka berpikir sebetulnya dalam kerangka yang sudah disiapkan oleh Ibnu Rus. Mereka dalam arti tertentu adalah anak cucu Averroes. Mungkin inilah sebabnya kenapa ketika saya membaca Averroes, saya seperti bertemu dengan teman lama. Karena pengandaian berpikirnya sama persis ya. Apa yang dicetuskan oleh Averroes di abad ke-12 itu, ternyata kita hari ini pakai di dalam logika modern tanpa kita pernah sangka-sangka gitu. Suatu doktrin yang oleh sejarah filsafat dianggap sudah keliru, sudah dengan sendirinya salah dan seterusnya ternyata kita pakai dalam bentuk yang lain gitu. Kalau teman-teman punya perspektif sendiri mengenai hal ini, silahkan taruh di komen di bawah ini.